Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo Bandung. Baru kita berjumpa kembali. Berjumpa. Hah? Puna jumpa tuh joget-joget. Iya di. Jumpa. Baru kita berjumpa kembali teman-teman. Selalu tanda saya pare video. Ya. Karena kemarin ada perjalanan film deh. Iya. Film. Kita main film nanti film lokal di Makassar nanti. Tidak kapan? Tianya kapan? Salin informasi udah. Salin informasi dulu. Tena panjang namanya. Tunggu ya. Ini film apa sih namanya itu? Film film kaca film sih. Nah. Viko. Kemarin itu saya lagi syuting jadi Sibuk. tidak ada waktunya. Tidak ada waktunya. Nah, apa aja tahu? Tarik dulu nyumbang kampanye sebenarnya lebih ke memang malas dibikin konten sih. Tapi kali ini kita akan membacakan kembali cerita-cerita yang lama sekali sudah dia kirim kasihan teman-teman Barani. Betul. Ada berapa nih kemarin cerita di? Lumayan sih, lumayan. Banyak. Karena lumayan lama kan belum dibaca. Iya, karena kan cerita-ceritanya itu yang pas kemarin tema-temanya unik-unik tuh. Ada Alwi, ada Pat Tamsil, ada Alwi, ada Pat Tamsil. Dua aja. Dua aja berarti itu. Dua aja itu kalau seperti itu. Dua aja deh kalau begitu deh. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita akan membacakan lagi cerita-cerita dari tim Barani yang sudah mengirim tuh. Ya. Betul. Dan seram. Ada yang pernah pengalaman horor? Ini kan kita kontrakan baru, ada pengalaman horor di sini. Kalau di sini alhamdulillah belum, cuma saya pernah ketemu di dalam mimpi sama kakek. Serius? Iya. Di hari keberapa kita nginap sih? Hari kedua. Hari kedua kakekmu. Kakekku, ya almarhum. Oh iya. Mimpi Ji. Saya mimpi berjabat tangan, cium tangan saja, baru sudah pergi lagi. Oh, nih itu dapat tahu Jako, maksudnya kayak Apa rindu. itu? Oh, rindu. Iya. Karena ketika beda entah di mimpi kan atau dirasakan itu lagi mimpi ki dan itu orang. Apa ini? Mau kemana ini orang? Tidak. Ini. Aku ingat gitu apa bagaimana ceritanya? Oh, kalau dirasakan mimpi gitu atau mimpi ki tidur ki itu baru naliak ki turun. Deh. Oh. Jadi tidur ki di sini tuh ada di samping begini berdiri. Desam. Aduh. Naliak Bisa ki. pinta jadi. Iya. Deh. Beda, maksudnya kan kakek nonton. Jika kakek Iya, nonton. tapi biar lagi kalau tidak ada itu. Iya. Tetap diserang. Jatuh HP-nya tuh. Hah? Jatuh HP-nya. biar. Kenapa jadi? Bukan itu dipancingan Ki Kadi. Apa? Yang suara-suara yang malam-malam. Oh, ada juga. Ini suara teman-teman malam. teman-teman Iya. guys ya. Karena saya juga kurasa sekilas dia cuma cepat tidur. Ya. Terus Adi ternyata pagi-paginya baru bilang, ada lu dengar tadi malam. Iya, kayak orang acara. Kayak orang acara teman-teman. Apa aja suara berarti? Jadi kayak orang cuci piring. Ting Terus tang kayak masak. bunyi-bunyi gitu. Iya, kayak patah segi dapur. Patah kita. Terus kejadiannya tuh pas malam bagaimana? Pas malam keluar kata bilang, kenapa lama sekali tidur ini Alwi? Masih aneh. Mereka makan Indomie. Jadi keluar mak. Kuncinya sudah terkunci, tertutup pintunya. Pintunya tertutup sayang. Sudah tertutup, dapur kosong melompong. Wow. Kosong melompong itu dapur. Saya kembali tidur dengan kecepatan angin. Pas paginya kau bilang apa? Saya bilang ternyata mesin air. Kodong. Ternyata mesin air teman-teman karena dia tidak cek ke belakang dapur terus dia tunggu bilang apa ini bunyi. Karena ada di perasaannya dia bilang mau kuliah baik-baik. Tapi malah kata. Tapi duluan nggak takut karena pintunya Alwi sudah tertutup. Oh, oke. Jadi bunyinya itu teman-teman kalau colot terus kayak air kayak di sini tak begini. Jadi kayak tong itu apa? Sentuhan garpu sama piring. Iya, betul. Iya, jadi begitu ya teman-teman. Jadi itu cuman mesin air. Mesin air. Iya, tapi di dalam mesin air itu baru ada orang pesta. Ada. Kuntilanak lah, kenapa orang pesta dalam? Oke teman-teman, langsung saja mungkin kita bacakan cerita pertama. Silakan, ini ada yang mengirim nih.
Oke. Panjangnya ya lagi nah, panjangnya kirimannya. Dia hapus ki. Panjangnya kirimannya dia hapus ki. Dia hapus. Kodo. Terus dibawa, tadi nak mau kak kirim cerita tapi ndak nyambung jadi ndak jadi. Baru panjangnya mi. Kalau Panjangnya itu padahal. 2 ji 3 ini ada. Natarik Ini ada ada 15. ceritanya. Nggak Natarik. apa-apa Ji. Lebih ke curhat ki juga kita bacakan Ji. Karena curhatan itu kadang ada sisi horornya juga. Iya. Ketika curhat temanmu yang teman lama baru ketemu bilang mau minta tolong. Iya. Horornya itu. Horor kayak Kalau ada orang yang bilang, apa saya ingin. iya mau ku minta tolong. Apa lagi? Takut tidak bisa menolong. Toh. Iya. Ini ada nih bersihkan solokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu password yang dulu ya. Yang Bersihkan dulu. solokan Kayaknya dari Alwi bukan? dari Alwi. Bersihkan solokan tekau Alwi. Bukan. Hai Kak Arif Brata dan tim. Hai. Sekitar tahun 2019, waktu itu masih suasana Ramadan. Ada keluarga yang berkunjung ke desa sini. Jadi sebagai orang sini dan juga keluarga, apa saja yang dia butuhkan pasti dipenuhi atau dibantu cari. Betul. Kayak kita datang terus ada tamu ini. Iya. Apapun kau minta kita kasih kok. Ya, ada satu malam ini tamu mau minum sirup. Sirup. Gampang juga. Masuk dia kok bilang begini sirup, jangan ya. mau kau bilang ada satu malam. Iya. Kapasitas bertamu Iya. itu malam. Sirup Nah. di memang. Orang dari perjalanan jauh Iya. toh. Langsung misalnya terus tamu itu mau sirup. Ya, tidak ada es batu. Kulkasnya tidak ada es batunya kan. Karena sudah rusak Tom kulkasnya Tom. Ada tuh tidak keras aneh nih. Freezernya iya. Oh kodong. Terus Tidak keras. kena mi termoelektriknya, Anunya chillernya. chillernya. Tidak ada harapan kalau mungkin bikin sendiri es batu. Dicek jam sudah jam 11 malam. Nah, sebagai saya orang sini, ku tahu kalau masih ada satu warung yang menjual es batu dan masih buka jam 11. Oh iya, biasa itu es batunya natar di bawah lemari kulkas Es krim. ice-nya. Iya, AIC-nya. di situ. Nangka girseng Ya, rom. jadi kalau ada datang itu petugas na IC dimarahi mi. Bilangnya kayak begini, Bu. Karena mama tak begitu toh. Yang kita sembarang Yang buat kita taruh, dibawa. yang kita taruh ikan di sini. Iya, Yang kita buat taruh- togi kodong. Iya. Es krim aja jadi ece. Dicek jam sudah jam 11 malam dan masih buka jam 11. Cuma satu masalahnya, tidak ada motor bisa dipakai. Oke. Dan warungnya itu di ujung jalan, lumayan jauh ke belakang. Sementara perjalanan akan ada 2 rumah kosong dilewati. Damn. 2 rumah kosong. Ditambah masih lumayan sering lahan kosong yang ditanami pohon pisang, ya kayak kebun-kebun deh. Di kampung iya. memang Deh kodong. Kampung banget kan memang. Mau nu itu asri banget. iya. asri. Mau nu itu minum sirup. Di tengah malam ngah. Bila mau gitu jangan mipai. Iya, es Dari es batu, batu, dari es Dari es batu. batu, oh iya. Ih, bagaimana di? Ih, kenapa cikipoy? Jadi kayak mau tidak mau cari. Ki. Iya, paling tunggu Yepai. lagi. Tapi karena mau sekali Miki minum es, jadi memberanikan diri untuk pergi jalan kaki sekitar 4 orang yang pergi malam itu. Oh, rame-rame Ji. mau Rame-rame Ji. minum. Sebenarnya saya tidak penakut ya, cuma kalau jalan sendiri malam-malam takutnya ada begal atau semacamnya. begal yang Bukan, ditakutkan. deh. Saya itu ndak baloran ya, Iya, ndak Ji. baloran. Lebih ke keamanan tak Ji semua. Oh, bahasa kalbu saya. Ada dah. Gola-gola toli. Iya. Nah ini 3 orang yang temani Kak penakut semua. Sedikit-sedikit teriak, sedikit-sedikit teriak. Oh iya, tidak ada sepupuku yang cowok kebetulan itu malam. Jadi tidak ada cowok teman di kiper. Oh berarti ini cewek semua ya guys. Cewek semua yang jalan. Kemudian sudah sekitar setengah jalan ke warung, ketemulah kita sama lahan yang penuh sama pohon pisang. Oh, ini kebun-kebun yang sebenarnya bukan kebun, toh lahan kosong. Lahan kosong. Jadi tumbuh tunas pisang. Iya, jadi sekalian ditambah-tambah pisangnya. Biasa Iya. ada tertulis tanah ini milik. Iya, Ya. ini Yuseng. Iya betul. Nomornya di bawah. Iya. Ketemulah kita sama lahan yang penuh pohon pisang. Ya. Dan Tara ada lihat sepupuku penampakan. Awalnya tidak jelas masih blur begitu. Lama kelamaan semakin lama makin jelas. Itu pocong berdiri di antara pohon pisang. Oh, pamantangan bedeng. Iya Kalau betul. pohon pisang. Kalau pohon pisang. pisang. Tempatnya beda memang. Dek. Supaya bisa kupastikan bahwa pohon ini saudara, jangan takut. Jarakku sama itu pohon pisang setelah mendekat sekitar 1,5 meter lah. Dekat sekali. Dekatnya aja segi kayak apa ukurannya 1,5 meter Ji. Iya itu Mi. Iya itu ya.
Kukira mau kau analogikan. Tidak gitu Dekat, ternyata. yang penting anak-anak nak tahu nih, bilang udah dekat. Dekat gitu. Mendekat saya ke Iya. pohon pisang 1,5 meter. Baru bel lagi nak perhatikan kembali. Tidak lama setelah itu langsung nak buka matanya itu pocong. Tung tang Potes. tang. Persoalan mata pocong tah. Iya, iya. Mau itu tak buka, mau itu tak tutup. Kalau ada menuli ya. Pocong lari kok. Kenapa tak buka pintu matanya baru bilang oh iya pocong. Iya. Baru bisa nukur bilang 1,5 meter pida. Aduh. Ngapa nanusuk? Kenapa Piko tunggu matanya terbuka? Jelas sekali dia berdiri di antara pohon pisang. Berteriak bede. Kamu siapa ben tidak kaget toh kalau begitu. Siapa ndak kaget? Siapa? Tanya Mas, siapa ndak kaget? Jelas sekali dia berdiri di antara pohon pisang yang berdekatan, matanya warna merah, mukanya matanya warna merah, mukanya hitam. Subhanallah. Deh, Harus. Itu pengalaman yang paling seru selama hidup. Seru dia bilang. Seru. wow, Wah, kawan. seru banget. Wow. Seru itu pasar malam. Iya. Tah, Iya, nonton betul. elektron. Nonton. Seru. Lihat setan. Lihat pocong itu tidak Serunya seru. mi tahu wah. Iya. Oh sorry, kita kembali lagi karena di awal dia bilang kan dia cuma Iya. takut begal. Iya, dia takutnya dia sama bungkus begal. dirinya. Iya, dia takut begal. Kalau masalah pocong mata merah sih, mohon maaf ya, Iya. kasih install. Iya. Berdebu jika ya. Berdebu kayaknya itu deh. Atau kan atau misalkan ini lagi air pisang. Aduh iya, yang Pace getah-getahnya, itu. Iya, pace getah-getahnya. itu. Tapi konon katanya, Beneng, kenapa sih pocong itu tinggalnya di situ? Kenapa tuh? Karena bisa dia masuk di pohon pisangnya Bedeng. Oh bisa masuk Karena di dalam pocong pohon itu pisang. kalau betul-betul pocong tuh begini tidak ada bahunya. Iya. Dari kepala itu turun begitu terus. Oh ya kayak Oke, pernah ada guling cerita nih. Aldi. Iya. Ya, Aldi aja dong. Iya. Kayak gulingan ke. Kayak gulingan. Oh jadi ndak ada sebenarnya itu tangan begini. tidak nanti. ada bahunya dia. Aduh seramnya di. Kayak Seram mungkin. sosis ke. Seram. Kayak nih kalau sosis. Lucu ji, Lucu Ji kalau dikasih Imut, ke Ki. polkadot. Iya, kayak sarungnya tuh polkadot. Iya. Jadi kita kalau malah kata kalau tahu akan sesuatu tuh misal kuntilanak. Jadi kebayangkan itu kuntilanak kayak di kepan duai baru pakai warna pink. Oh lucu Ji. kau hibur Lucu, Ji. dirimu. Iya. Aku hibur ke diri kecil. Tapi tetap keloban di belakangnya. Aduh, loba-loba biasa Ji. aduh. Loba-loba biasa. iya, digunting-gunting jadi sedikit kulit-kulitnya mulus. Moles. Iya, itu bedeng tidak ada bahunya turun Jadi bisa masuk di pohon pisang Oh, Adi. tapi kenapa pohon pisang ya? Iya betul Kan pohon yang lain juga begitu Ji. Iya agak tebal. Pohon mangga juga tebal Ji. Tebal Ji. Iya. Karena mungkin pohon pisang lebih enak Ji, kayak Oh lembek. lembek Ji. Ya betul. Karena kalau di pohon jeruk purut ada mis hantu tanpa Hantu jeruk kepala. purut. Oh iya Ada betul. Mi. Ada semua mi. Betul Jambu betul. ada Mi. Beringin anu kuntilanak. Kuntilanak. Oh iya dia di pisang. Ada kebagian. semua mi. Dia saya mirip kak pohon apa di? Apa Dik? Saya ada semua yang patenkan itu kayak pohon ini milik kuntilanak. Ada betul tulisannya di dunianya dia toh. Pasti ada toh. Pohon ini milik kuntilanak. Tidak ada. Apa Dik? Apa di? Dua mami pilihan antara pohon pisang atau pohon kelor. Nah bilang siapa deh? Hai. Tak nyari Riga kalau di sini. Kalau mana saya makan pohon kelor, saya kencing-kencing. Baru tak kincin sedikit Iya, kan? tak kincin sedikit. Setengah mati saya tidur pas di lantai baru kesenek kakiku. Karena tak salah bulu jajina toh. Aduh. Ada tak salah bulu jajina. Lucunya mereka lari ke arah warung, bukan ke arah rumah. Karena terlanjur mi, jadi lanjut ke jalan beli es batu. Tetap kita Tetap jilang es batunya. Es batunya naik nggak? Maksudnya tidak enak itu turun. Anu teh hangat mami itu kalau tak bangka. Kalau kaget. Ki. Kenapa es batunya? Oh lanjut. Sekitar 3-4 rumah lagi sampai di warung ketemu Ki lagi tuh pocong. Tapi di bawah tangga berdiri. Memang Di itu bawah rumah tangga, lama Mi. sekali mi kosong. Di bawah tangga mi dek. Singkatnya lari Miki ke warung beli es dan langsung pulang. Di perjalanan pulang masih ada semua itu pocong di tempatnya. Jadi sepanjang jalan lari Miki pulang demi es batu yang kesan berat sekali perjuangannya. Oh, di Pinawangi. Apa namanya itu Kapinawangan ini? Ke Pinawangan ski. Kayak ketempelan. Iya, Diikuti min. diikuti plot twist yang ada di ujung. Iya.
Terus lanjut. Anda ada Habis. Oh habis Mi. Habis. Wow, saya penasaran dengan minumnya sirup. Iya. Minumnya saya. Iya itu. Betul. Nah cerita gitu sama yang suruh tamunya, Iya. tamu jauhnya. Betul. Bila gara-gara kau ini, mohon maaf ya, mohon maaf bicara. Udah gara-gara kau ini teh baro. Nah ketemu pocong merah matanya. Nah sirup nu minum. Iya. Tuh, itu penasaran, tapi tidak dia lanjut, tapi tidak apa-apa. Terima kasih ya ceritanya ya. Kalau nonton komennya itu sirup, dia minum atau tidak? Iya. Rasanya rasa apa juga? Rasa apa juga. Marjan apa? Iya marjan apa atau DHT. DHT. Kalau DHT, mohon maaf jangan kau minum biasa, kasih kayak pisang hijau. Agak kurang ya kalau kurang yang DHT kalau berdiri sendiri. Betul. Iya, harus kita berdampingan. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek mau kirim ceritaku untuk balorang tapi mungkin agak panjang. Bersihkan selokan. Oke. Assalamualaikum tim balorang. Waalaikumsalam. Hari ini saya mau cerita soal kejadian yang terjadi pada sahabatku yang meninggal karena bunuh diri waktu kami masih duduk di kelas 1 SMA. Menarik nih. Ini Nah, menarik Premisnya nih. nih. Ini premisnya nih. Premisnya dari awal sudah bikin kaget nih. Kejadiannya itu sekitar akhir tahun 2004. Oh agak tua sama Kak Dik memang. 2004. Agak Akhir tahun 2004 dia kelas 1. Kita Kelas 1 SD. SMA. SMA. Oh, Iya. tua sekali. Respect senior. Bukan tua lebih dewasa. Iya, iya tahu. Iya tahu. Ya wasak dulu. Dede. Jangan miku sebut nama aku. Nah kebetulan saya juga yang kirim cerita yang kita kasih judul Setan Longgak di episode tahun lalu. Langsung mikir ceritanya. Ini temanku, anaknya baik sekali dan pintar. Saya sebut saja dia pakai temanku nah. Karena takut Kak mau sebut namanya nanti nada tangi Kak deh. Kodong. Terus menjaga Kak juga privasi keluarganya. Nah lebih ke ini sih. Iya itu sih. Kalau Dari dia datangi Ki kan, maksudnya silaturahmi. Iya kalau terpikir keluarganya ini Ki. Dari awal daftar sekolah memang kami sudah akrab. Iya. Kami sering makan di kantin sama-sama, sholat sama-sama, terkadang pulang sama-sama. Tapi dia biasa jalan kaki, saya naik PT-PT. Kalau pas Kak di PT-PT, terus kuliah Ki jalan kaki, biasa ku panggil Ki juga naik. Karena aku tahu Ki pasti tidak ada uangnya itu. Kodong. Makanya dia jalan kaki. Agak pedih kiri. Iya. Maklum ibunya cuma seorang tukang masak di asrama mahasiswa di Jalan B. Di asrama itu mereka juga ikut numpang tinggal. Begitu. Iya. Ini temanku, ibunya sama satu orang adiknya laki-laki. Iya. Oh berarti tidak ada bapaknya nih. Berarti memang dia agak kurang dari segi keuangannya toh. Betul. Tapi kalau masalah makan tuh makan enak gitu. Deh iya karena makanan Karena dia tukang masak, masak-masak. tukang masak. Enak gitu nah. Terjamin jelas. Terjamin ya alhamdulillah. Temanku ini bukan asli Makassar. Dia berasal dari Indonesia bagian timur. Mereka memutuskan pindah ke Makassar semenjak ayahnya sudah menikah lagi dengan perempuan lain kan. Dan tidak terlalu membiayai mereka lagi. Makanya ibunya harus kerja banting tulang. Aduh. Akhirnya pada suatu hari temanku ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan gantung diri Di SD? di SMA. Oh SMA. Teman SMA-nya nih. Saya yang pada saat itu tidak pergi sekolah selama 2 hari karena ada sepupuku menikah. Tiba-tiba kaget dapat telepon dari teman kelasku kalau si temanku ini meninggal. Oh iya, terekamnya. Ada satu orang teman sekolahku yang datang jemput untuk antar Kak ke asrama tempatnya tinggal. Oke. Lemas semua badanku, kurasa sedih sekali. Kenapa dia akhiri hidupnya dengan cara begitu? Aduh. Karena yang saya tahu dia anaknya rajin sholat. Malah mukenanya saya selalu pakai karena dia satu-satunya yang bawa mukena. Perempuan dua-duanya berarti. Perempuan. Sesampainya di asrama itu sudah penuh orang. Satu sekolah kayaknya ada semua di sana. Tambah-tambah lagi banyak mahasiswa memang yang tinggal di asrama. Duduklah saya di tengah teman-temanku sambil ada yang cerita kalau kemarin itu almarhumah cari Kak. Aduh. Dia cari pada saat sebelum dia meninggal. Iya, karena kan 2 hari tidak datang ini yang cerita. Aduh, kodong. Jadi dicari Ki. Pedihnya. Dia cari katanya kodong. Tapi teman-temanku yang lain bilang tidak ke sekolah Ki karena ada cara keluarganya. Ada rasa menyesal dalam hatiku kenapa tidak datang ke sekolah. Padahal kalau cerita itu hari toh. Mungkin iya bisa juga Mungkin, berpikiran. Tapi kan itu semua takdir mitong. Ada yang digariskan toh kodong. Mungkin ada yang mau sampaikan sama saya. Mungkin dia mau curhat. Asli itu penyesalan terbesarku. Malam kejadian tepat malam Jumat. Itu katanya dia keluar minta izin ke warung. Malah sampai ada tetangganya menegur, mau kemana? Dia cuma jawab mau ke warung beli pulpen. Ternyata pulpen itu yang dia pakai untuk tulis surat terakhirnya. Dia pasang tali di balok-balok yang melintang,
yang ada di bagian atas dapur asrama. Kelihatan seperti bagian dari kuda-kuda atapnya asrama. Pas dia gantumi dirinya, jatuh panci-panci yang ada di tembok. Mungkin tidak sengaja tersenggol sama badannya. Oh, kebetulan kamarnya almarhumah juga ada di area dapur asrama, jadi kedengaran ribut sampai kamarnya. Adiknya yang kebetulan kaget dengar itu suara ribut-ribut di dapur, akhirnya keluar dan kaget lihat kakaknya tergantung. Aduh kaget, adiknya lagi pertama. Aduh, dia teriak-teriak panggil mamanya. Akhirnya mamanya keluar kamar dan menolong anaknya yang dalam keadaan tergantung lehernya. Aduh. Pada saat itu temanku masih dalam keadaan hidup dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit yang tidak jauh dari asrama. Oh, sempat dibawa. Yang naasnya rumah sakit tidak mau menindaki dengan alasan mesti bayar uang administrasi dulu. Tolong untuk rumah sakit ini kasihan. Kasihan nanti dibayar itu. Nanti itu kalau masalah KTP jadi nanti di fotokopi. Kodo. Nyawa kasih. Jangan misalnya sebut nama RS-nya, jangan nanti jadi masalah lagi karena sempat masuk koran itu beritanya. Akhirnya temanku ini meninggal di rumah sakit karena tidak dapat pertolongan. Didapat surat yang dia tulis, isinya itu panjang, tapi yang kuingat ada bunyinya begini. Mungkin dengan jalan titik-titik, mungkin dengan jalan namanya. Ini namanya toh, mungkin dengan jalan begini bapak bisa berubah. Oke. Waktu hari meninggalnya temanku ada bapaknya datang dari kampungnya, baru menyesal setelah dengar anaknya meninggal gara-gara dia. Oke. Terlalu banyak ini ya. Agak berat kini dikasih belok kan. Iya, Karena jangan. Setelah temanku ini meninggal banyak muncul cerita. Kalau ini asrama memang angker, mungkin dia digoda-goda sama penghuninya itu. Dibisik. Asrama supaya dia mau bunuh diri betul. Pokoknya banyak cerita yang muncul. Akhirnya kembali ke sekolah seperti biasa. Mulai ini ada teror-teror terjadi. Iya. Sering ada telepon yang masuk ke HP-nya salah satu teman kelasku yang panggilannya itu berasal dari asrama tempat tinggalnya almarhumah. Oke. Walau alam ini perbuatan orang iseng atau benar perbuatan hantu, sampai hampir tiap hari temanku kesurupan di sekolah. Sebenarnya waktu pulang dari Malaysia juga sempat tidak enak perasaanku, capek kak, menangis jadi mengantuk kak. Ada tiba-tiba angin masuk dari jendela, terus itu angin kayak naselimuti badanku, jadi perasaanku seperti kak orang dipeluk. Kebetulan saya juga termasuk orang yang sensitif dengan yang begituan dan saya akhirnya tahu kalau betul waktu itu dia datangi kak, sempat kak pernah main-main panggil arwah sama ada temanku yang memang ikut belajar ilmu kebatinan. Itu yang kesurupan panggil arwahnya temanku. Dia bilang kalau itu hari memang datangi kak baru napaluk kak, tapi tidak sadarku juga. Jadi bilang mak kurasa itu hari kalau kau itu. Allahuakbar. Allahualam tuh kalau yang itu tuh. Itu masih suka kak memang lingu-lingu main-main sama orang, suka panggil-panggilan astagfirullah. Sampai pada akhirnya kami ke rumah kontrakan ibunya almarhumah. Ibu dan adiknya almarhumah memutuskan meninggalkan asrama dan memilih kontrak rumah yang jaraknya sekitar 1 kilo dari asrama. Mungkin karena tidak mau selalu teringat sama kenangan anaknya. Karena kebetulan itu hari acara 40 harinya, makanya ibunya masak. Terus kami rame-rame siara ke kuburnya. Kami ceritakan yang terjadi akhir-akhir ini di sekolah. Kalau sering ada telepon masuk pakai nomor asrama. Terus ibunya bilang, yang saya tahu itu kamar yang ada teleponnya, itu kamar kosong. Terus ibunya juga cerita kalau almarhumah pernah datang. Dia jalan mulai dari asrama sampai kontrakan ibunya. Sepanjang jalan menangis. Sampai depan pintu dia ketuk-ketuk. Ibunya bukakan pintu. Dia lihat penampakan anaknya dengan rambut kusut menutupi muka. Terus dia minta ikat rambut karena kebetulan rambutnya almarhumah panjang lebat. Ibunya cuma kasih tahu istirahat makin tenang nak. Ibu sama adik baik-baik di sini. Aduh. Jalanan dari asrama ke rumah ibunya itu masih banyak tanah kosong, tumbuh rumput tinggi kiri kanannya. Terus kenapa bisa ketahuan kalau menangis sepanjang jalan? Karena dapat cerita dari orang-orang yang tinggal sekitar situ. Kalau mereka sering dengar orang menangis jalan dari asrama. Segitu juga mungkin ceritaku, semoga temanku tenami di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri bulu-bulu kok. Agak susah ya di ini. Agak susah ya. Beratnya ceritanya. Berat buat keluarga yang ditinggalkan. Semoga tabah dan semoga ikhlas tenang sekarang dan ikhlasnya juga toh. Amin. Kasihan sekali masalah mana lihat teman begitu. Yang saya tidak bisa bayangkan bagaimana itu perasaannya orang tua pas nanya kita gantung, adiknya pas lihat adiknya Muia. Dia pertama ada apa gitu? Ada enggak bisa kayak berarti masih hidup juga dong di rumah sakit di. Iya betul.
Yang bunyi nih yang rumah sakit kah? Tidak, maksudnya ya Agak tebal pernyataannya. tebal pernyataannya ya memang cuman maksudnya jalannya itu begitu toh. Dan kasus-kasus yang kayak begini kan maksudnya Udah satu kali. meninggal di rumah sakit kan udah satu kali toh. Betul. Iya, jadi kayak jalannya itu saya mau. Cuman kenapa masalah Masih KTP, administrasi masih gitu uang. Nah, tapi kita tidak tahu dulu kasusnya bagaimana toh Ya. aslinya. Cuman cerita ini agak sedikit betul-betul berat sih, bukan sedikit. Iya. Berat Memang sekali. berat dia, berat sekali. Jadi kalau teman-teman yang mengharap komedi, mohon maaf ya. Maaf ya. Mohon maaf ya. Kami agak kurang Iya, bisa nih. iya. Kami kurang bisa dark joke. Semprot niu. Oh, ini ya, yang Pak ini Tamsil sifat nih. tamsil. Assalamualaikum timbal orang. Waalaikumsalam. Saya mau ceritakan pengalaman horor saya di salah satu sekolah yang ada di Makassar. Sekolah di rata di sekolah, Sekolah itu rumah Iya. sakit. Sekolahnya ini di SMK. SMK. Ini kejadian 8 tahun yang lalu pada tahun 2014. 2014. Awal cerita pas saya duduk di bangku kelas 1 SMA. Oh berarti 2014 dia kelas 1. Dia Saya masih ada muda partner. Masih muda nih. Masih muda. Iya, kakak kelasku kayaknya. 2000. Kakak kelasku ini. Dia SMA? SMA tahun 2014. Kita 2014 kerja sama kita. Enggak. 2019 kan lulus. Lulus apa? Kuliah. Enggak. 2009. 2009. 2019 kita lulus SMA. 2009 Mudanya, lulus Sing. SMA. 2010 saya lulus SMA. Oh iya 2009. Coba. Berarti masih muda tahu. Masih muda. Saya ada partner dan suka sekali Kak baku bawa dari kelas 1 sampai lulus. Pada malam hari pukul 8 malam saya dan teman saya keliling-keliling naik motor. Bingung karena Sako mau merokok tapi tidak ada tempat nongkrong. Oh, maksudnya kayak anu Ki Yalwi. Iya. Maksudnya mau merokok tapi tidak tempat toh? Iya. Dan mau merokok di rumah masih dimarahi sama orang tua. Iya, Oke, jadi oke, deh. oke. Belum ada izinnya. Jadi ini rasanya. Betul. Kayak apa yang bilang Yalwi rasanya kalau kayak- sudah makan tidak merokok. Kayak dipukul kayak Jackie Chan tapi tidak melawan nih. Biar melawan corona. Biar melawan. Kalau dari saya ya. Biar melawan Kalau dari corona. penglihatanku. Jackie Iya. Chan. Jackie Chan. Mau gue melawan bagaimana? Iya. Naik motor, bingung karena sama sekali merokok tapi tidak ada tempat nongkrong. Mau merokok di rumah masih dimarahi sama orang tua. Mau merokok sambil bawa motor ndak enak juga. Iya. Mau singgah di warkop atau kafe tena doe. Ini rokok 5 batang jiko dong, ditambah teh gelas 2. Kering. Cina. Jadi temanku kasih saran, nah bilang temanku bagaimana kalau di sekolah makin merokok. Oh. Saran yang buruk. Iya. Saran bukan saran itu. Saran yang Iya. buruk. Menjerumuskan. Merokok baru nak kipas ke buku. Hmm. Jadi habis kiasapnya toh. Iya. Ini sekolahku biar malam terbuka ji. Karena ada fasilitas gedungnya biasa pakai orang pengantin. Oke. Singkat cerita sampai mak di sekolah. Ternyata di sekolah tidak ada pengantin alias sunyi, yang ada hanya satpam berjaga malam di pos depan. Oke. Ini satpam nak kenal je kak, jadi nak tegur je saja waktu kok mas. Dia bilang hati-hati kok di dalam, jangan kok sembarang bikin. Iya. Jadi aku bilang aman ini pak, ini tempat kok nongkrong pas di samping bengkel praktek mesin bubut. Mesin bubut. Oh, anu. Lelas bubut. Oh. Bubut kacang hijau. Bubur bukan bubur. Iya. Bubur Ras nggak bisa bubur. natahan. Makan kali-kali. Bubut. Dan di bawah pohon mangga besar yang ada meja bundarnya dan kursi yang terbuat dari batu dan semen. Oh, kayak gazebo. Gazebo jadi. Gazebo. Tempat ini sangat gelap. Pokoknya muka tak jadi kelihatan karena sinar dari layar HP. Dah. Pas asik sama temanku duduk, tiba-tiba ada suara timpukan batu kecil yang menghantam seng sekolah. Karena ini pohon ada juga di bawahnya atap seng, jadi pikiranku sama temanku, oh buah mangga ji kayaknya itu Iya. yang kecil-kecil. Kak. Anu, ada tuh yang buah mangga yang kecil kecil. kata. Iya. Belum pikir udah sempat besar jatuh. Jatuh mi. Nah, jadi nak kira gitu. Jadi tetap jat tenang. Iyalah, untuk apa ditakutkan yang begitu-begitu bang? Betul. Hajar lagi, hajar lagi terus. rokok. Tapi kenapa ini setiap 1 menit pasti ada lagi yang melempar, ada yang bunyi. 1 menit, Tiap 1 menit. ndak lama ji. Tidak lama. Pas bunyi yang kelima saya sama temanku menyenter ke atas. Dem. Dan ternyata pohonnya tidak lagi berbuah. Oh, tidak ada mie buahnya. Tidak ada buahnya. Tidak lagi berbuah. Apa yang jatuh ya dari Apa ya pohon? yang jatuh ya? Tai ayam terlalu besar. Kalau bunyi toh. Iya. Kalau masalah bunyi dia karena tai ayam lembek. Iya.
Iya. Tai ayam apa yang bisa bunyi? Iya, tai ayam apa di? Yang keras bunyinya. Mungkin ayamnya makan ke jagung keras. Salah. Apa? Tai ayam yang menempel di benteng telepon. Oh Keras iya, keras gitu ya. Keras iya. ke bunyinya. Keras bunyinya, alami pukul. Masalahnya tuh ayam bagaimana caranya dia berak sampai dia kena benteng telepon. Iya. Kalau dipikir dia kasih cimpa gitaranya. Tidak ada buahnya itu mangga. Tidak ada buahnya. Jadi coba kau pindah tempat ke pohon yang satu yang nasa ada buahnya, yaitu pohon palem. Jadi kalau ada jatuh ini Nah, buahnya. buahnya ini. Pas Pas baru kak duduk, kenapa nak ada lempari kak batu kecil sama temanku dari belakang? Batu. Ini saya mulai panik dan temanku santai aja, malah Nabi lanjut lagi satu batang. Lanjut mulai satu batang aman sih. Sebat dulu. Oke lari, sebat dulu. Yang enggak asal anu tahu, pocong malah lagi di api. Baru saya tolokku kuikuti mauna. Singkat cerita hilang itu yang melempar kah dan dilanjutkan dengan hal yang lebih seram. Di situ saya dan temanku bakar rokok yang kedua. Pas lagi duduk-duduk ada suara langkah kaki kayak orang turun dari tangga, tapi sambil melompat. Melompat-lompat dia bunyinya. Begini suaranya. Aduh. Oh, Malik dong. Kalau orang pakai dua kaki kan begini. Nah, kalau dua kaki jalan toh. Kalau dua kaki. Kok cuman kayak lompat? Antara dia lompat atau memang dia langkahnya kayak lagi dance ki. Tin 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 tin. Di situ saya mana nih? Ada suara langkah kayak orang turun dari tangga tapi sambil melompat. Bunyi itu hanya 3 kali loncatan. 3 kali loncatan ya. Setelah suara tangga, saya sama temanku melihat sekitar 25 meter dari tempatku duduk. Ada kayak orang beraktivitas di depan ruangan praktek konstruksi bangunan. Saya lihat ada kayak orang mencampur semen, mendorong gerobak. Ya lu kapan? Ya lu kapan? Pemborongan malam kapan? Iya, lembur ki. Lembur. Pokoknya kayak orang lagi praktek di tempat tersebut, tapi tidak masuk akal karena ini sudah malam. Tidak lama kemudian tiba-tiba mesin bubut dari ruangan praktek teknik mesin bunyi dengan sendirinya. Oh, malitena mantap rek. Enggak masuk akal nih. Kalau menyala itu ya iya. Biar no bilang mungkin angin. Mungkin enggak karena anu dipencet. Iya, anu dipencet. Anu dicolok. Tidak masuk akal karena ini sudah malam. Tidak lama kemudian spontan menoleh ke sumber suara dan tiba-tiba mesin itu mati. Oke. Saya kembalikan arah pandanganku ke orang yang beraktivitas. Tiba-tiba juga sudah tidak ada. Di situlah saya tampilin temanku. Dia tidak tonji. Memang dia ajak kok merokok. Dia ajak kok yang ada bunyi-bunyi tapi bilangnya mau takut saya tampil lagi. Tapi kalau langsung udah tampilin orang. Namanya tahu kaget. Iya tapi refleksnya. Iya tampilin. Jadi di situlah saya tampilin temanku dan berkata bilang memang aja pergi makit dari tadi. Jadi ini temanku sadar dan mengajak saya pergi kembali ke motor untuk segera pergi. Pas perjalanan ke motor, saya melewati sebuah tower yang di atasnya disimpan toa untuk pengumuman sekolah atau bel masuk dan pulang sekolah. Namun sudah lama tidak digunakan. Oh, lama tidak dipakai nih toa. Tapi tiba-tiba dari toa itu mengeluarkan suara samar-samar yang mengatakan, "Weh, kayak berbisik, weh." Oh begitu ya, Aduh. Weh. Enggak berbisik. Tapi kalau kau takut di situ, bisa dia tidak lanjut ke godong kecewa karena mungkin ketika dia bilang weh terus ke balik ke atas nah bilang weh kana mano. Siapa tahu mau di godong dia bercanda. Kau dia suuzon. Kau dia aja suuzon dah. Mau jago balik enggak balik lari itu. Gagal ki jokesku. Gagal ki jokesnya weh kana mano. Atau panggil weh pas balik ki anak ajaib. Ada juga. Selalu banyak tuh Bang. Toto. Weh pas balik tayo. Jangan pas itu. Kayak berbisik. Di situ kak lari kencang kak langsung sama temanku ke motor. Jadi pas kok mau keluar sekolah ke pos satpam kak dulu. Mau cerita tentang apa yang kulami di dalam. Tetapi pas sampai di pos satpam, si satpam sedang asik tertidur dan tidak enak kak kasih bangun ki.
Pas ku menoleh ke atap pos, aduh, terlihat sosok perempuan berjubah merah, berambut panjang, berdiri tepat di atas pos yang ditempati oleh si satpam tertidur. Aduh. Nah ini di atas Ki. Nah di atas Ki. Baju merah. Baju merah, jubahnya. Tapi perhatikan dulu rambutnya panjang. Merah tidak? Kalau merah pesulap merah aja itu. Iya, pesulap merah kalau Gara kayak garai. Mau tidak pastikan bilang di sini sering ada W. Weh kan amano. Iya, mau tidak pastikan. Berjubah merah, rambut panjang, berdiri tepat di atas pos yang ditempati oleh tersebut. Dan besoknya mau ceritakan sama itu satpam, tapi berpikir gak pakai balor yang nanti ini iya, orang. nah tidak mau mikir kerja. Nah, tidak mau tinggalkan mikir kerjanya. Nggak makan anak-anak dia, Iya. anak istrinya. Tapi saya sempat curiga dia aja melempar-lempar batu. Bisa saja. Si satpamnya. Baru datang cepat. Iya betul. Keluar nih lari. Iya Perspektif. betul. Iya betul. Jadi Mesin juga yang kasih nyala mesin. Untung kau tidak tanya satpamnya. Iya. Kalau kau tanya satpamnya, dia kasih keluar. Pak, biasa kita dengar ini. Ai banyak. Langsung dia bilang, oh pasti bilang weta. Dia aja. Saya aja. Oh, teman itu berarti yang pakai jubah merah deh biasa. Masih baru merah. Baru Sudah piano jubah merah. Masih Bercanda aja itu ya wena. Sudah ada itu mengantuk kak, kembali kak. Kalau yang jubah merah ndak sempat kak beli, ndak sempat kak beli. coba beli jubah merah. Oh ndak ji. Oh ndak jubah. Woi kasih selesai cari tamu. Sini kau, woi. Ndak di atas mana? Oh, Tidak dia minta aku juga. Berhenti mikir aja. Beli tenda. Ndak di situ di pos beli tenda di samping. Itu sih ceritanya. Terima Oke kasih. deh, terima kasih banyak. Wabarakatuh. Ini menyeramkan juga karena banyak jump scare-nya toh. Iya. Karena pas dia lihat pohonnya mangganya ternyata tidak berbuah, dia pindah lagi. Jadi banyak situasi yang bikin kagetnya. Iya. Tapi kalau dari saya poin yang paling menyeramkan adalah yang cerita kedua. Yang kedua. Cerita ya yang tengah tadi. Itu tuh yang tidak bisa kita komedikan teman-teman. Tidak bisa teman-teman. Itu ada berduka dan sangat berat sekali masalah hidupnya karena banyak sekali di luar sana toh yang depresi mungkin juga tidak dapat kikodong pergaulan yang tepat. Betul. Atau tidak bisa kita ungkapkan Isi perasaannya, isi hatinya. Iya. Ya bisa jadi juga pada saat dia yang disayangkan kan ada acara keluarganya toh. Iya. Kada tidak ada aja acara keluarganya itu datang dia mungkin curhat dia mau sekali mah ini kodong. Nah, mungkin teman bisa jangan kok begitu, masih bisa kau lanjutkan hidup no. Ya. Atau kalau tidak ada temannya kayaknya sekarang sudah gratis deh si psikolog. Iya, bisa. Di cover kayaknya sama BPJS. Tuh, karena psikolog sekarang. Iya, Iya. di cover sama BPJS kayak. Karena anxiety itu nih. iya banyak yang kesehatan mental tahu atau mental health. karena berat sekali yang begitu ya kadang dia bilang masa begitu dipikir Beda-beda orang. beda-beda orang, Pak. traumanya orang beda-beda Ki. Kayak mungkin saya juga dulu sempat ya kalau tidak bergaul kata sama yang bergaulanku yang berhentinya itu yang asoy si dia yang asoy tiba-tiba jadi bikin base camp. iya tiba-tiba bikin base camp mungkin agak jauh kak juga dari Ya betul. Teman yang tepat juga berarti. Karena waktu pas cerai-cerainya orang tua aku di SMP itu sempat ketemu 3 orang. Saya orang cerai semua. Jadi dia bilang pokoknya kita malam ini beli minuman sama rokok. Oh. Begitu 2 hari aku bilang enggak begini kayaknya deh. Enggak deh. Enggak masuk. Iya, untungnya saya kayak menolak gitu kayak rokok apa enggak ku bisa ji. Bukan di sini. Ketemu mak temanku. Sini mau kau mau sini kok mau besok bangun pagi Jakarta main bola sama penjual sayur laut. Lucu gitu. Kenapa ya penjual sayur laut nu laut? Ada base camp orang Jawa toh. Baru nanti bagi orang tah. Iya. Nanti bagi orang. Yang ada hantu tidak ada. Orang Jawa nu laut. Main bola tuh nasikat tidak ada. Nakana juga orang Jawa. Nakana tengki mang. Udah lambang ke sini deh. Iya. Tuh karena kapari sangat jago nonton pokoknya. Bukan itu balasannya. Bukan itu balasannya. Dia itu bilang kesakitannya. Iya, kesakitan. Karena kau pukul aliran udara. Tertutup kayak katupnya. Iya, di sini sakitnya.
Bahasa Makassar ya po, karena udah kurang barang sini deh. Barang. Barang misalnya ditabah. Iya. Bisa naki masih naken. Tapi ya maksudnya lucu sih kita bergaul sama Jawa dan Sulawesi juga. Jadi apa akrab gitu main bola pagi-pagi. Nah, itu yang tidak ku dapat kalau misalkan saya tetap bergaul sama yang merokok kan. Yang dua orang. Iya. Yang hedon-hedon. Yang hedon-hedon karena betul. di samping saya tidak bisa masuk itu rokok-rokok, saya juga tidak mampu beli. Iya, uangnya. Uangnya dari mana? Itunya sih. Uangnya. Itunya sih uangnya kodong. Jadi kasihan sekali tuh orang-orang yang apa kalau perceraian itu dampaknya ke anak sebenarnya. Betul sekali. Mungkin masalahnya yang kedua orang tua cuman dampaknya ke anaknya pasti. Apalagi tadi masih kecil. Masih kecil kayak godong masih SMA kayak, kelas 1 masih remaja. masih remaja yang kayak pendek di pikiran toh. Betul sekali. Kayak hampam ini anuku deh jangan deh sudah. Berakhir min hidupku sampai sini aja kayak. Jadi ya buat teman-teman hati-hati teman-teman di luar sana kalau ada masalah cerita. Betul. Cerita ke sama teman tak. Yang ditemani juga cerita ndak usah bilang baru gitu kau begitu. Iya. Ndak usah, dengar Iya, dulu. dengar dulu. Dengar dulu. Paling enak kau aja cerita kau ke Pangkalan Ojek. Oh, kalau gitu ya. Tidak putus Iya, tidak ceritamu. Kau yang malas. Iya, kau yang malas kayak. Bapak-bapak pasti kau diladeni. Diladeni kok. Sabar mau kode begitu hidup. Karena saya juga begitu. Habis mi ceritamu, tetap masih ada pertanyaannya. Masih ada pertanyaannya dia. Bapak-bapak. Iya, jadi kalau mau curhat lihat-lihat juga tempatnya, Iya. teman yang tepat. Betul. Dan teman yang dicurhati juga jangan bilang kau masih mendik. Jangan kau lebih jago. Jangan Betul, kau lebih diinjak jangan Jangan kau. usahakan kau mendengar saja. Iya. Dengar kayak- dulu. Tadi disentuh motor, kau untuk masih mending. Kemarin saya kontainer di belakangku mantom mi. Di sini mi di mukaku mi itu kontainer kan. Ngapa mi? Ngapa mi? Kayak Tommy karena Iya, kau mi paling sesak. kita hampir jadi bagaimana dia kayak hampir mati. Iya. Itu kalau misalkan cerita nak deh kemarin hampir kak mati, hampir mantom ninja mobil. Kau masih mending, saya hidup lagi nih. Ide. Sudah mati. Sudah mati. Tidak ohnya dikalah. Apa yang mau dikalah. dibalaskan? Apa mau dibalas kayak kamu paling hebat. Jadi itu teman-teman tetap apa namanya itu komunikasi penting. Kita curhat. Kalau kita tinggal di daerah-daerah Goa, bisa ke Kaula Muda. Kaulah muda. Oh, malik anjoy. Kalau muda kalau kau kesepian tah, kesepian kau ini pini kayaknya ini miras pini kayaknya alkohol pini kayaknya. Jangan kau coba-coba mau kau merenung mau kau saja di Kaula Muda. Di situ di depanmu tidak ada alkohol, yang banyak itu adalah putu cangkir, Jalan Kote. risoles, di situ Cucur. 15 menit kau menghayal di situ kayaknya nyaman. Terus dia bilang, jangan mide terlalu pagi. Saya kan overthinking. Saudara, bukanya dia jam 1. Jam 1 pagi. Iya, jam 1 pagi tuh rame-ramenya puncaknya. Jam 9 atau jam 8 banyak nih. Cuma banyak yang belum kirim kuenya. Karena itu belum bisa sana bikin. Iya, betul. Kalau kau mau hangat-hangatnya toh. Di depan stadion di tempatnya di stadion itu depan asal stadion. sekali. Bisa saraba, kopi, susu, macam-macam sekali. di situ. Kalau masalahmu kau ditinggal sama suami, Iya. atau perempuan misal ditinggal sama suami, kau jalan-jalan ke sana ada kue janda. Iya, macam mana ada itu? kue janda. Kue janda ada. Yang ungu. Ya warna yang tidak. Iya. Dia warna gula merah. Gula merah warna ada juga. coklat. Kalau misalkan kau suka tarik-tarik barang terus meledaki, ada taripang. Tarik-tarik pang. Kan aja pasti Ada taripang. taripang, iya. Tarik-tarik pang. Iya. Banyak pilihan. Iya. Ada lagi kalau suka kok kayak apa nih saya orangnya tertutup kak begitu. Rokok-rokok cangkuning. Cangkuning. Karena dibungkus ke. Dibungkus ke. Walaupun kau warnamu kuning, cangkuning. Kalau kau tidak makan ini, ada galau kok karena dipakai kau bilang, masa tidak makan kau durian ibatan cilaka. Kau jangan di sana ada. Di sana ada durian. Oh, ada durian. Bukan dia durian, tapi dia kue. Kue tapi digunting-gunting ke ujungnya jadi kayak membentuk runcing. Iya. Durian. Jadi lebih ke kayak mobilnya satria baja hitam. Tahu? Warna kuning isinya kelapa. Isinya kelapa. Banyak deh teman-teman. Jadi kayak hidup itu bukan cuma sampai di sini. Betul. Kalau kau nongkrong di situ, kau bisa melihat juga ketika jam-jam 3 penjual sayur sudah datang dengan starter pack, motor reskin dan sarung di sininya. Betul. Segarnya itu dilihat Segarnya itu dilihat dilihat. mereka Betul. kayak
sepagi ini mereka bangun. Sepagi ini bayangkan mencari rezeki, bayangkan. Jadi bisa kau bercermin, oh kenapa saya malas-malasan bangun deh. Dia Betul. kalau Iya. subuh-subuh dan datang. Kayak langsung aku berpikir kayak ada apa yang kehidupan di subuh hari? Di subuh hari Ada apa yang kegiatan di subuh hari? Kaulah muda. Pokoknya kaulah muda datang kok di situ teman-teman. Apalagi kalau ada pertandingan bola. Betul. Datang Di sana mah maka. Betul. Datang mah kok. Besar Sana, televisinya. Besar televisinya. Ini kita tidak di endorse ya. Tidak endorse. Cuma kalau kita datang ke Makassar, saya ajak teman-teman ayo nongkrong di situ. Deh, kaulah muda. Kuenya di situ. Istilahnya mukbang kok. Banyaknya mau dimakan, sedikitnya dibayar. Iya. Jadi buat teman-teman yang lagi di goa terus mampir di situ makan, story saja mention ke kita ya. Iya, kaulah muda. Oke teman-teman. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi di Valorant selanjutnya dan passwordnya adalah kaulah muda. Enak dong. Kaulah muda enak dong. Iya. Kaulah muda enak dong. Iya, kaulah muda enak dong. Oke, dadah semuanya. Dadah.